Baiklah, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Suara Anda. Kembali kami lanjutkan. Ini persoalan serius Pak Jafar soal pangan ini. Benarkah memang tidak ada political will, tidak ada keberpihakan, begitu apa sebenarnya yang direncanakan untuk negeri ini untuk mengatasi atau menjaga kedaulatan pangan? Kan ya, saya itu pindah ke politik itu karena saya paham persis bahwa politiklah yang bisa mempengaruhi, yang bisa menggiring bagaimana kita dapat melaksanakan pangan itu dengan baik. Kan pangan itu adalah kebutuhan, kehidupan. Kehidupan, penghidupan, dan pangan itu adalah benda hidup. Di situ persoalannya. Oleh karena itu manajemennya itu berbeda dengan komoditi-komoditi yang lain. Itulah kekeliruan yang mendasar kalau kita tidak pahami bahwa pangan itu adalah benda hidup, maka manajemennya adalah manajemen benda hidup. Situ letaknya. Berbeda dengan mobil, dengan batu bara, berbeda dengan minyak, berbeda dengan komoditi itu semua. Oleh karena itu pemahaman itulah yang membuat kita harus memahami bahwa pangan itu lebih penting daripada yang terpenting yang kita urus. Situ letaknya. Oleh karena itu negara yang cerdas itu apabila dia cerdas mengurus pangannya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berdaulat di pangan. Tidak ada pilihan lain. Kalau Gus Dur mengatakan pokoknya, nggak boleh. Kenapa? Penduduk kita besar, pangan itu budaya, pangan itu adalah emosional, pangan itu adalah ekonomi, pangan itu adalah sosial. Dan pangan itu overall. Tidak makan malam saja kita ini tidak bisa saya ngomong dengan baik. Bagaimana kalau 3 kali tidak makan 1 hari? Di situ persoalannya. Oleh karena itu, sektor pangan dan pemerintah yang memegang sektor pangan, dialah yang bertanggung jawab atas pangan ini, dimanapun adanya. Situ. Ya. Jadi, pangan itu dipegang oleh penanggung jawab sektor pangan, dimanapun dia berada di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau swasembada pangan, ya, kita membangun gerakan masyarakat di dalam pangan ini. Karena yang punya industri, yang punya perusahaan, yang punya bisnis pangan itu adalah petani. Pemerintah tidak punya apa-apa. Ya. Yang dipunya tapi pemerintah. Kebijakannya kan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintahlah yang harus memerintah, mempunyai kebijaksanaan. Misalnya, sudah memerintah jangan atau belum impor sekarang kedelai. ini? Ya jangan. Kenapa? Bekelahi dengan internasional ya kita bekelahi. Begitu ya? Iya, pasang pajak 50% ya pasang. Kita berkelahi sama mereka. Ini kan persoalan hidup mati. Kan nah, di situ letaknya. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kebijaksanaan pangan ini benar-benar harus dilaksanakan dengan supra atau power yang super yang dipakai untuk itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional itu adalah kebijaksanaan pangan, ya, sebagai pilihan. Itu kan ya. Baik, Pak Kris mungkin ingin menanggapi. Akan semudah itukah begitu artinya untuk membalikan? Oke, kita sama-sama sepakati. Terima kasih Mbak Kania. Jadi begini, saya rasa kita ini antara retorika dan substansi itu ada gap. Kalau kita baca statistik, siapa sih negara pengekspor pangan atau pertanian sedunia terbesar? Amerika Serikat. 10 besarnya itu adalah Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa. Uni Eropa itu Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Kanada, Spanyol, dan China. Jadi ada mitos bahwa negara berkembang adalah negara pertanian. It's nonsense. Petaninya gurem tadi yang dibilang Pak Suswono itu. Sekarang petani gurem itu apa mau dipertahankan sampai kiamat? Apa kita mau pelihara tukang becak terus sampai zaman modern ini? Nah, bagaimana merubah petani gurem itu menjadi petani yang kelasnya Kargil itu? Nah, kalau policy itu tugasnya siapa Pak Kris? Begini loh, kalau policy pemerintah Amerika dan Eropa bisa menjadi kayak gitu, kita tuduh dia proteksionisme lah, liberal, segala peduli amat namanya proteksi atau liberal, kita kenapa tidak bisa menyontak itu aja? Kalau kita cuma menuduh dia itu liberal loh, liberal tapi dia menjadi raja pangan dunia. Itu. Loh, SWOT analisis saja tuh, SWOT analisis kenapa Amerika bisa menjadi eksportir pangan terbesar sedunia? Kenapa Uni Eropa terbesar sedunia? Kenapa India, Cina menjadi tergantung?
Oke. Kan Jadi gampang. bukan Jadi kita liberalisasinya punya banyak begitu? pakar, kalau kita tidak emosional ya, kita tidak emosional, sekedar anti ini, anti itu. Kita ini kadang-kadang ngomong anti liberal, tapi lebih liberal. Partai kita itu paling liberal dunia, banyaknya begitu partai. Partai cukup 2 sebetulnya. Baik. Ya, kemudian federal, kita bilang anti federal, tapi orang Amerika bingung. Mr. Wibisono, itu you kasih otonomi kepada bupati itu sudah mbahnya federalisme, the grandfather of federalism gitu loh. Jadi kita kadang-kadang tuh anti ini, anti itu, sok ini, tapi nggak ngerti mau apa gitu. Aha. Kita gampang aja itu Oke, sebetulnya. baik. Pak Obi Sinaga. Terima kasih. Saya kira angka-angka yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu angka-angka penghibur itu. Ya, angka-angka penghibur. Angka yang mana nih yang disampaikan iya, disebutin siapa? katanya kita pangan cukup aman aja kok. Saya dari Jawa Barat ya, masih ada yang makan nasi aking kok. Jadi nggak benar kalau dibilangin cukup itu. Apanya yang cukup? Yang kedua kalau disebut pertanian tuh kok kesannya pangan ini urusannya jadi urusan demokrasi gitu. Urusan bebas, silakan petani memilih. Oh petani itu bagaimana kita ngatur kok. Kalau dibilang pemerintah begini ikut kok semuanya. Mereka itu ngikuti dan ketika lagi panen harganya langsung overproduction. Langsung jatuh. Mereka juga nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ikut-ikutan menanam itu karena tidak diatur, karena nggak ada informasi. Kemudian kita lihat, misalnya sekarang petani itu, kita mau ngomongin banyak lah pemerintahan sekarang mau dijelek-jelekin apa, ngomong yang udah jelek kok, ya kan? Tapi saya pikir yang paling pas itu ada 4 hal yang sekarang harus kita pikirkan. Pertama, lahan yang produktif itu sekarang menurun, udah di bawah 10.000 hektar lahan produktif. Padahal lahan masih banyak. Tapi semuanya jadi tidak produktif. Yang kedua infrastrukturnya dalam mendukung pertanian. Mulai dari air, irigasi. Hari ini saja 9.850 hektar di Kabupaten Bandung kekeringan. 1.653 hektar di Garut kekeringan. Di mana pemerintahnya kalau begitu? Oke. Infrastruktur. Yang ketiga mengenai produktivitas juga. Kita lihat cuman produktivitas itu per hektar tanaman padi saja misalnya hanya 4,8 ton. Padahal negara-negara lain dalam 1 hektar seperti tadi dibandingkan oleh Pak Menteri di Thailand itu sampai 14 ton. Yang keempat soal distribusi dan cadangan. Orang menanam apa saja tidak akan jadi masalah ketika dia panen laku dijual. Jangan kemudian habis nanam tembakau langsung bangkrut karena ketika dia nanam harganya 5.000 satu pohon, sekarang setelah panen harganya tinggal 500 perak satu pohon. Ini siapa yang berhak mengatur? Ya pemerintah. Begitu peran pemerintah itu, jangan diem aja. Pak Suswono. Ya, memang dulu ada beberapa komoditas yang disangga ya oleh pemerintah. Ya, tapi kan kemudian kita dulu dengan IMF paling dominan kepada kita, itulah yang sebetulnya sekarang inilah saatnya sebenarnya setelah kita tidak lepas dari kendali IMF, sebenarnya ini sekarang saatnya kita ingin mengembalikan, termasuk sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan revitalisasi terhadap Bulog. Nah, jadi memang mau tidak mau petani itu memang harus ada penyangga. Terutama ada perlindungan terhadap harga. Ketika harga itu tidak menarik, ya seperti tadi saya katakan, diperintah nanam kedelai, nggak mungkin dong petani mau. Orang harganya nggak menarik kok. Sekarang ini pilihan, ya apalagi sekarang ini lahan terbatas, Mbak Kania ya. Jadi menanam kedelai dan jagung itu pada saat waktu yang sama. Tentu dia akan memilih mana yang lebih menguntungkan, jagung, tidak jagung. Ya. Baik. Jadi memang persoalan tadi, Tidak segampang itu untuk mengatur begitu seperti yang oh dikatakan iya, oleh memang Pak Obi. sekarang itu tidak bisa. Diatur dong, kalau Pak, dulu katanya. zaman Orde Baru nanam serentak, begitu tidak cabutin bisa. Nah, saya tidak mungkin sekarang mencabuti tanamannya petani. Oh, ini hak saya kok. Mau Oke. nanam apa urusan saya. Baik, kita berhenti Jadi sampai berbeda di situ dulu. situasinya ya. Berbeda situasinya. Kita berhenti sampai di situ dulu, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Anda.